Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Nadila dengan akhiran NIM 088 dari EPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah artikel dengan judul Nilai tukar rupiah menguat seiring investor wait and see merilis data inflasi Amerika Serikat. Next. Oke, untuk permasalahan yang saya ambil yaitu permasalahan utamanya di mana dalam artikel ini itu membahas tentang ketidakpastian investor akibat penantian rilis data inflasi Amerika Serikat. Fokus pada permasalahan utamanya yaitu ketidakpastian pasar global, di mana ini tuh disebabkan karena investor yang memilih strategi wait and see menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat. Nah, ketidakpastian ini itu tuh berdampak pada pergerakan nilai tukar rupiah. Nah, mengapa sih ini itu penting? Yang pertama yaitu karena data inflasi Amerika Serikat akan mempengaruhi kebijakan suku bunga The Fed. Nah, kebijakan suku bunga The Fed ini itu tuh kemudian berdampak langsung pada nilai tukar dolar Amerika Serikat dan arus modal global. Ketika investor ragu, mereka itu akan menahan investasinya atau memindahkan aset ke instrumen yang lebih aman, yang dianggap investor lebih aman, yang bisa melemahkan aset di negara berkembang termasuk juga dengan rupiah. Masuk ke solusi atau kebijakan yang dapat direkomendasikan yaitu yang pertama penguatan komunikasi dan koordinasi kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini perlu memperkuat komunikasi kebijakan moneter secara proaktif, misalnya melalui forward guidance yang jelas dan transparan dengan memberikan panduan tentang arah kebijakan Bank Indonesia itu sendiri. Ketika menghadapi gejala eksternal, pasar itu akan lebih percaya diri dan volatilitas nilai tukar bisa dikurangi. Nah, manfaatnya itu dapat menurunkan ketidakpastian dan memperkecil reaksi pasar yang berlebihan. Yang kedua itu bisa dengan pengembangan instrumen keuangan untuk menarik arus modal stabil. Nah, pemerintah dan otoritas pasar modal itu tuh bisa mengembangkan instrumen yang menarik bagi investor jangka menengah hingga ke jangka panjang. Misalnya kayak obligasi retail dan imbalan hasil menarik atau sukuk. Sehingga meskipun ada sentimental eksternal, investasi tidak keluar total dari pasar Indonesia. Nah, manfaatnya yaitu mengurangi ketergantungan pada aliran modal jangka pendek yang rentan akan gejolak. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu bisa dengan perkuat ketahanan ekonomi domestik, mengingatkan fundamental ekonomi domestik seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi yang stabil, lalu defisit transaksi berjalan yang terjaga, itu akan membuat rupiah lebih tahan terhadap tekanan eksternal. Ini tuh bisa dicapai lewat yang pertama kebijakan fiskal yang prudent, dukungan pertumbuhan sektor produktif, dan peningkatan ekspor dan diversifikasi pasar. Nah, manfaatnya yaitu nilai tukar rupiah menjadi kurang rentan terhadap sentimen global karena didukung oleh kinerja ekonomi yang lebih kuat. Nah, solusi atau kebijakan terakhir yang dapat direkomendasikan yaitu kerjasama internasional untuk meredam risiko global ini. Nah, kerjasama dalam kerangka G20 atau APEC atau forum ekonomi lainnya untuk koordinasi kebijakan makro bisa menjadi langkah jangka panjang dalam menghadapi ketidakpastian global ini. Nah, manfaatnya yaitu mampu mengurangi dampak risiko eksternal melalui sinergi kebijakan antar negara. Nah, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Permasalahan ketidakpastian investor akibat menantikan data inflasi Amerika Serikat ini itu tuh memicu pergerakan rupiah yang kurang stabil dan terbatas. Solusi yang efektif mencakup kebijakan moneter yang komunikatif dari BI, terus pengembangan instrumen keuangan domestik, memperkuat fundamental ekonomi, dan strategi kerjasama global. Nah, terapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan rupiah terhadap ketidakpastian global sehingga volatilitas nilai tukar menjadi lebih terkendali. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.